Rasulullah pun menangis dan berkata kepada malaikat Jibril, "Apa salahku wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril berkata bahwa Allah itu As-Salam. Rasulullah pun tersadar dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana aku memberikan salam?" Kemudian Allah mengajarkan beliau dengan ucapan yang sangat indah, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah." Segala kehormatan dan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan itu kepunyaan Allah. Itulah kalimat Rasulullah mengetuk pintu Arasy. Barulah kemudian Allah Azza wa Jalla menjawab, "Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh." Keselamatan atas Nabi Muhammad, juga rahmat dan berkahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin." Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang soleh. Rasulullah mengatakan, "Meskipun aku sendirian menghadapmu, para nabi dan malaikat mengantarku, akankah mereka mendapatkan apa yang aku dapatkan?" Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas seluruh hamba Allah yang saleh. Apakah umatku yang tertinggal di dunia juga mendapatkan salam itu? Masya Allah, sudah sampai kepada Allah. Nabi SAW masih kepikiran umatnya. Begitulah besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun tidak semua mendapat berkah ucapan itu, kecuali hanya umat Nabi yang menjadi hamba soleh yang dicurahkan keselamatan. Untuk menjadi hamba Allah yang soleh, syaratnya harus salat. Tidak ada orang yang membaca tahiyat kecuali salat. Maka perbaikilah salat dan sempurnakanlah ia agar menjadi hamba yang soleh. Setelah pulang dari peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW duduk di dekat Ka'bah. Ketika itu hanya sahabat setia Abu Bakar radhiyallahu an yang percaya dengan peristiwa yang dialami Nabi SAW itu. Apapun yang dikatakan Rasulullah, beliau percaya, sehingga Abu Bakar digelari As-Siddiq. Ketika itu tidak hanya kaum kafir Makkah, kaum muslimin pun bertanya-tanya soal Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Sahabat bertanya, "Kapan ke sana lagi?" Rasulullah SAW mengatakan, "Sebenarnya Mi'raj kalian lebih mudah. Sucikan dirimu, berwudulah dan berdiri di atas sajadahmu, lalu salat. Dari saat engkau berdiri hingga salam, berarti engkau sudah melakukan Mi'raj. Salat itu bertemu Allah Ta'ala. Apa yang dikerjakannya merasa dilihat Allah Ta'ala, itu sudah Mi'raj. Sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya, dan yakinlah Allah Ta'ala melihatmu. Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya hal itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, merendahkan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 46. Salat itu memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu yang dalam salatnya ia merasa ketemu Rabb-nya. Kalau tidak salat, berarti itu tidak Mi'raj. Dari rumah ke masjid itu artinya Isra. Mi'rajnya Allah gambarkan dengan 1 rakaat salat kita. Peristiwa melewati 7 lapis langit ini mengandung hikmah, bahwa manusia melakukan 7 gerakan salat. Setiap lapis langit itulah penghormatan kita kepada Allah Ta'ala atau kepada yang dilalui Rasulullah SAW. Saat tahiyat akhir, disitulah kalimat yang digunakan Rasulullah untuk mengetuk pintu Arasy. Apa yang kita baca saat tahiyat adalah dialog Rasulullah SAW dengan Allah Ta'ala. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.